Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan kita sudah di segmen Create Up ditemani oleh rekan Rosalinsio. Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas Create Up mengenai soal sociopreneur ala platform social crowdfunding berbasis kesehatan. Langsung berbincang melalui line Zoom bersama dengan Gigi Septiano yang merupakan founder and executive director dari WeCare.id. Apa kabar, Gigi. Mas Gigi? Selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Create Up. Kalau kita bicara mengenai cerita sedikit lah ya ke belakang pada saat awal WeCare.id ini didirikan, apa sih yang menginspirasi pendirian sociopreneur berbasis kesehatan ini ataupun crowdfunding ini, Mas Gigi? Iya, looking back panjang ya, ini kerja apa yang menginspirasi saya gitu. Tapi dulu saya waktu kecil juga hidup itu di desa Mas gitu. Jadi dulu orang tua saya bikin klinik kecil di daerah dan itu saya melihat bahwa klinik kecil seperti itu saja itu sangat berdampak besar gitu untuk orang-orang yang sakit di desa-desa begitu. Dan itu waktu saya tumbuh sampai saat ini gitu tumbuh besar itu masih saja terjadi gitu di NTT gitu. Kita misal lihat banyak masyarakat yang tidak punya akses terutama finansial yang memadai gitu untuk pergi ke vaskes-vaskes yang memadai seperti itu. Jadi membantu orang-orang seperti ini gitu untuk bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai untuk kebutuhan medis mereka itu masih sangat diperlukan Mas gitu. Jadi tidak hanya BPJS saja gitu, tapi akses-akses pendukungnya seperti transportasi, akomodasi dan sebagainya itu untuk daerah-daerah yang perifer ya, di luar mungkin di luar Pulau Jawa, di Indonesia Timur dan sebagainya itu masih sangat dibutuhkan. Seperti itu Mas. Baik. Baik, ya Mas Gigi, berarti kalau lihat dari modelnya WeCare ini sebetulnya full bisnis komersial kah atau organisasi nirlaba atau seperti apa nih? Ya, kalau kita hybrid Mbak. Jadi hybrid ini social enterprise. Kita ada yayasan dan PT gitu karena meskipun kita ingin misinya adalah misi sosial ya, membantu sebanyak mungkin masyarakat, tapi kita juga harus ensure kalau kitanya juga sustainable, berkelanjutan, revenue-nya juga bagus gitu untuk menjalankan platform ini secara profesional dan bertumbuh terus. Jadi kebaikan-kebaikan itu masih bisa kita lanjutkan dan terus kita kembangkan, Mas. Seperti itu. Baik. Jadi hybrid nih, ada yayasan dan PT gitu. Oke. Kalau kita lihat Indonesia tentunya memiliki banyak permasalahan begitu ya, artinya secara sosial memang harus banyak dibantu. Tapi kemudian dari sisi bisnis juga sebagai entitas bisnis dari WeCare.id juga harus memastikan keberlangsungannya begitu ya. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah model bisnis yang cocok lah untuk Indonesia dan sebetulnya bagaimana cara dari WeCare.id sendiri membiayai dirinya sendiri? Atau mungkin bahkan bisa mendapatkan revenue gitu atau cuan gitu. Iya ya Mas, sebenarnya justru sangat cocok sekali Mas. Ini bisnis model social entrepreneur sih kalau bisa ini bukan hanya gimmick gitu, tapi benar-benar embedded gitu. Dan sebenarnya semua bisnis baik yang social maupun yang brandednya social enterprise ataupun nggak social enterprise itu semuanya bisa kok memiliki prinsip-prinsip yang sosial gitu, yang environmental friendly, yang berpihak pada masyarakat rentan dan sebagainya itu bisa gitu. Kalau kita mencari model bisnis yang pas dan produk dan layanan yang memang affordable gitu untuk masyarakat yang tidak bisa beli barang mahal-mahal seperti itu misalnya Mas. Nah untuk WeCare sendiri as a platform, ya sebenarnya kita as a service as usual Mas gitu. Jadi memang kan kita sebenarnya melayani masyarakat ataupun juga lembaga sosial ataupun juga komunitas dan juga rumah sakit bahkan Mas gitu untuk membantu menggalangkan dana gitu. Jadi part of it ada platform fee gitu. Platform fee sejumlah 5% sampai 10% gitu misalnya Mas. Jadi itu adalah biaya layanan yang kita terapkan gitu untuk membuat platform ini makin sustainable. Seperti itu. Di luar itu kami juga membantu corporate dan sebagainya dalam implementasi atau consulting social enterprise CSR gitu. Jadi karena kita punya banyak akses di lapangan di tempat-tempat yang mungkin susah sulit dijamah, itu kami bisa membantu corporate untuk melakukan proyek CSR-nya di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan. Seperti itu sih Mas secara umum. Baik Mas Gigi, ini kalau bicara mengenai crowdfundingnya sendiri, apakah skemanya full dari donasi atau ada skema pendapatan dana dari yang lainnya, dan setelah mendapatkan dana tersebut pengelolaan dananya dilakukan seperti apa oleh WeCare hingga tersalurkan dengan maksimal ke setiap daerah atau mungkin target-target yang dituju? Ya betul, sejauh ini memang masih full donasi sih Mbak gitu. Jadi
apa namanya memang straightforward lah ya, tidak ada lending atau peer to peer investment dan sebenarnya tidak ada gitu. Jadi memang pure donasi, orang berdonasi ke kita akan salurkan ke campaigners itu. Nah, campaigners ini kan bisa macam-macam ya. Ada yang individu. Nah, individu ini kita melalui proses review dan assessment yang seketat mungkin gitu. Jadi kalau individu yang memang kita cek sakitnya apa namanya surat-surat dari rumah sakitnya ada atau enggak, dirawat di mana, kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, itu kita lakukan review dan assessment yang ketat gitu untuk individu. Kemudian untuk yang institusi, ini sebenarnya apa namanya juga lebih ketat gitu karena kita juga minta mereka legalitasnya juga baik gitu, secara akta ada, secara pengelolaan juga baik dan sebagainya begitu, sehingga masyarakat pun juga merasa aman gitu untuk nanti menyalurkan dananya melalui Care.id dan kita salurkan ke lembaga dan institusi ataupun orang-orang yang sudah verified, seperti itu sih Mas. Agar aman dan juga merasa percaya begitu ya. Betul, Oke. betul. Sejauh ini berapa Dan dana yang sudah dikelola melalui crowdfunding WeCare.id? kalau apa namanya per tahun itu sih biasanya antara 15 sampai 30 miliar lah ya Mas ya, untuk apa namanya penggalangan dana pada secara rata-rata lah ya Mas, dari publik maupun juga dari institusi, seperti itu Mas. Baik, oke, semakin menarik. Kita akan Kami sudah lanjutkan sekitar usai jeda berikut ini ya. 4 tahun, 5 tahun. Ya, Mas siap Mas. Gigi, terima kasih dan pemirsa tetap sama kami akan segera kembali. Ya, pemirsa masih membahas tema menarik kali ini mengenai socialpreneur ala platform social crowdfunding berbasis kesehatan, berbincang melalui line Zoom bersama dengan Mas Gigi Septiano yang merupakan founder and executive director dari WeCare.id. Baik, Mas Gigi, kami ingin menanyakan lebih lanjut nih mengenai prioritas mungkin menentukan akses ataupun bantuan yang perlu didapatkan oleh masyarakat ini, apakah ada penentuan atau kategori penyakit seperti apa atau ada kondisi medis tertentu, Mas? Ya, sebenarnya kalau untuk prioritas kita ingin membuat platformnya seadil-adilnya sih, Mbak gitu. Tapi memang apa namanya ada severity tertentu yang kita prioritaskan gitu. Misalnya sudah harus ada tindakan misalnya dalam waktu 2 minggu ataupun 4 minggu dan sebagainya gitu. Nah, kalau memang ada justifikasi seperti itu dan kita juga mendapatkan rekomendasi ya dari tenaga medisnya baik dari dokter maupun dari rumah sakit, itu akan kita pertimbangkan untuk bisa kita tampilkan mungkin di homepage-nya gitu. Jadi yang paling kita prioritaskan kampanyenya, kita bantu juga dengan optimasi melalui Facebook Ads ataupun iklan-iklan exposure lainnya seperti itu. Jadi memang by demand ya untuk severity-nya gitu atau prioritasnya itu tergantung dari kapan tindakannya, kemudian rekomendasinya dari tenaga medis seperti apa, seperti itu sih Mas. Oke, baik. Artinya ini berarti kalau untuk mereka yang ingin mendapatkan ataupun masuk ke dalam list yang akan disalurkan begitu bantuannya, gimana caranya? Apakah mereka kemudian bisa mendaftar atau tunggu saja dikurasi oleh WeCare.id atau seperti apa? Itu dari sisi mereka yang menerima, tapi yang menyumbang itu bagaimana? Apakah membuka websitenya untuk kemudian bisa langsung menyumbang ke rekening tertentu atau seperti apa? Ya Mas, jadi untuk submission pasien ataupun yang campaigners yang mau dibantu itu bisa 2 cara gitu. Yang pertama adalah submit sendiri gitu Mas. Jadi kalau memang dokumen-dokumen medisnya sudah lengkap dan merasa urgent ya, itu bisa submit sendiri, dibantu mungkin oleh walinya, orang tua ataupun keluarganya untuk bisa submit ke website kita. Nanti kita akan bantu review dan akses kebutuhan apalagi yang masih diperlukan, itu di websitenya bisa di WeCare.id, submit penggalangan dana sebetulnya juga bisa, atau nanti dibantu juga bisa Mas dari mitra-mitra medis WeCare.id gitu. Bisa rumah sakit mungkin beberapa sebagian besar di Jakarta juga sudah mengenal WeCare.id gitu. Jadi ada tenaga-tenaga medis di sana, staf administrasi yang bisa juga membantu memasukkan atau mensubmit profil penggalangan dananya di website WeCare.id begitu. Jadi lewat dokternya juga bisa, lewat perawatnya juga bisa, lewat rumah sakit juga bisa gitu, atau lewat lembaga atau yayasan. Itu yayasan yang memang jadi semacam mitra medis lah gitu, atau juga kayak semacam pendamping pasien. Biasanya ada relawan-relawan seperti itu yang memang membantu pasien-pasien ini gitu. Nah, itu bisa juga lewat
Mereka. yayasan seperti itu. Begitu sih Mas kurang lebih. Untuk donatur ya bisa langsung donasi melalui website ataupun mobile app kita gitu. Ya, baik Mas Gigi, dalam rangka meningkatkan trust masyarakat begitu ya terhadap platform crowdfunding kesehatan seperti ini, dana yang atau donasi yang sudah terkumpul ini penyalurannya bagaimana nih Mas supaya betul-betul efektif diterima oleh penerima manfaat begitu? Ya, jadi ini Mbak, kalau di kita itu kita percaya pada low cost tapi high impact gitu. Jadi memang kita kalau misalnya ada pasien yang menggalangkan dana besar sekali gitu, nah itu kita kalaupun itu terkumpul itu kita nggak akan langsung disburse sebanyak itu gitu. Jadi kita disburse-nya by batch. Nanti kita akan lihat seberapa bagus transparansi atau report dari pasien-pasien ini atau campaigners ini untuk bisa mencairkan dananya lagi seperti itu. Jadi kita sangat berhati-hati, sangat memitigasi resiko-resiko seminimal mungkin lah gitu. Jadi report-report dari pasien pun kalau dia nggak menyalurkan reportnya atau melaporkan penggunaan dananya lagi kepada kita, itu mungkin bisa kita tahan penggunaan dananya gitu. Kemudian kita akan alihkan ke pasien-pasien lain yang lebih lebih reliable lah seperti itu, Mas. Baik. Gitu. Bentuk pelaporan kepada donatur yang sudah menyumbang seperti apa? Betul. Biasanya secara umum akan melalui website-nya langsung, Mas. Jadi nanti para campaigners atau pasien dibantu kita juga itu akan mensubmit report-report penggunaan dananya. Setelah itu otomatis donatur akan mendapatkan email dari report tersebut, summary dari submission report campaign tersebut. Itu sih, Mas. Baik, Jadi untuk terus menambah dana kelolaan di crowdfunding ini, apa saja strateginya, Mas, dan apa strategi wecare.id dalam jangka panjang? Iya. Tentunya sih masih. Jadi kalau misalnya kita lihat potensi zakat ya, kan kalau di Indonesia itu giving atau kebiasaan memberi itu paling besar di zakat ya. Potensinya masih besar sekali, Mas. Ada ratusan triliun begitu, cuman yang bisa ke-tap ya mungkin masih sekitar 10% atau 20%-nya lah begitu oleh lembaga-lembaga keagamaan ataupun lembaga zakat ataupun lembaga amal lainnya. Jadi potensi giving di Indonesia itu masih besar sekali gitu, dan itu yang akan kita terus kita tumbuhkan gitu melalui berbagai macam publikasi, exposure, kemudian mungkin integrasi dengan platform-platform lainnya supaya makin banyak yang terekspos dengan platform wecare.id gitu. Selain itu juga kita rajin approach mungkin melalui model zakat, melalui model pemberian-pemberian lain, grant, dana hibah dan sebagainya seperti itu untuk bisa diarahkan ke pembiayaan pasien-pasien ini maupun membantu BPJS dari masyarakat rentan seperti itu sih, Mas. Jadi mengelola pembiayaan pendanaan bukan hanya dari publik tapi juga dari institusi-institusi seperti itu, Mas. Baik, semoga memang dana yang dikelola oleh crowdfunding WeCare dapat terus bertambah dan juga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya ya, dan kepercayaan dari donatur sendiri terus meningkat. Mas Gigi, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih Mas Gigi, salam sehat. Banyak. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, kita akan update kembali pergerakan IHSG, pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk IHSG berada di level 7.490,394, bergerak menguat 0,1, maksud kami melemah 0,15%, dan juga sektor-sektor yang memimpin pergerakan dari IHSG diantaranya adalah ada sektor cyclic, infrastruktur, kemudian juga industri dan juga sektor keuangan ya. Ya, sementara itu saham-saham yang menjadi unggulan atau top gainers datang dari WTON, kemudian Wika, Visi, Fern, TMPO, TIN, Suri, dan juga SPRE. Sementara top losers ini datang dari Buka, AMMN, SMIL, Medco, kemudian BRMS, Meja, PDPP, SSIA, Unik, Siri, SSMS. Nah, pemirsa, demikianlah Power Breakfast hari ini. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi sumber referensi dan juga informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn, pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.